Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Saya senang sekali kembali bisa menghampiri kita semua dan saya berharap supaya kita masih bisa bersukacita, bergembira dalam semua keadaan yang kita lalui hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini pun kami kembali masih bisa merenungkan firman Tuhan, itu satu anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang tidak semua orang bisa menikmatinya. Berkatilah kami hari ini, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, saya ambil dari kitab Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hari-hari sebelumnya kita sudah dengarkan ada nasihat Paulus kepada jemaat Roma, dan nasihat itu adalah hendaklah engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekarang kita lanjutkan nasihat yang lain. Ayat kedua ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nasihat kedua dari Paulus kepada jemaat ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau Alkitab berbicara soal dunia, tentu bisa bermacam-macam artinya, sesuai dengan konteks di mana kata itu diucapkan. Dunia bisa berarti seperti dunia yang kita tahu sekarang ini. Walaupun pada zaman itu pengertian mereka dunia, dia anggap bahwa Roma itu adalah pusat dunia. Karena Roma adalah pusat kaisar. Tetapi dunia yang dimaksudkan di dalam ayat ini tentu bukan dunia. Seperti hari ini ada Asia, Eropa, Amerika, atau kalau konteks yang lebih kecil ada Indonesia, Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan seterusnya. Bukan itu. Tapi dunia di sini adalah prinsip-prinsip dunia ini yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi orang percaya yang pertama tentu yang menerima surat ini, jemaat Roma, supaya jangan serupa dengan dunia ini. Artinya orang percaya itu tidak boleh mengikuti
prinsip-prinsip dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam kitab Efesus pasal yang kedua, Paulus pernah berkata, "Dulu kamu karena pelanggaran dan dosa-dosamu, kamu mati secara rohani. Kamu mengikuti kebiasaan dunia ini." Jadi orang yang belum percaya, yang masih hidup di dalam dosa, mati secara rohani, salah satu yang memperbudak mereka adalah kebiasaan dunia yang jahat. Tentu kita hari ini, orang yang sudah diselamatkan, tidak lagi mengikuti kebiasaan dunia yang jahat. Tidak lagi diperbudak oleh kebiasaan dunia yang jahat. Tetapi masih bisa dicobai, digoda oleh kebiasaan atau prinsip-prinsip dunia yang jahat ini. Tentu tidak semua teori-teori di dunia ini salah. Tidak semua yang ada di dunia ini salah atau dosa. Tentu kita banyak belajar teori-teori dunia ini, ilmu matematika, sejarah, ilmu astronomi, perbintangan, banyak sekali kita belajar di dunia ini. Tentu itu baik, karena kita tinggal di dunia. Kan tidak mungkin kita menghindar dari dunia ini. Kan tidak mungkin kita hanya kumpul dengan orang-orang percaya saja. Kita sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Tentu teman kita bergaul bukan orang percaya semua. Latar belakang kebudayaan berbeda, latar belakang agama yang berbeda, suku yang berbeda, ras yang berbeda. Bahkan pengajar-pengajar kita pun mungkin kita tidak seagama dengan mereka. Tentu banyak prinsip-prinsip di dunia ini perlu kita belajar. Tetapi yang dimaksudkan dunia di sini yang kita tidak boleh serupa adalah prinsip-prinsip dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Prinsip-prinsip atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah umum di dunia ini yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita bisa tahu prinsip itu, tapi kita tidak sama dengan prinsip itu. Saya pernah mempelajari teori Darwin, Charles Darwin, yang mengatakan nenek moyang manusia dan nenek moyang kera itu sama. Tapi saya tidak mempercayainya. Saya tidak yakin. Buktinya, monyet sampai hari ini cara makannya saja sama. Manusia sudah sampai keluar angkasa. Kita bisa saja belajar. Tetapi prinsip-prinsip dunia yang jahat, kebiasaan-kebiasaan dunia yang jahat, saya tidak mau serupa. Orang percaya tidak boleh serupa. Sekarang banyak
prinsip-prinsip yang tidak sama dengan Alkitab sudah di sekitar kita. Sekarang menggoda kita, mau mempengaruhi kita. Banyak pemuda-pemudi hari ini, sebelum mereka menikah, mereka sudah melakukan hubungan suami istri. Ini sudah umum, apalagi yang terjadi di negara-negara tertentu. Hidup sudah serumah, tinggal serumah, belum menikah, bahkan mempunyai anak, bagi mereka sudah biasa saja. Ini salah satu contoh, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tidak boleh serupa dengan orang itu. Hari ini, saudara-saudara, banyak prinsip-prinsip dunia ini yang sedang merasuk, bukan saja kalangan remaja, bukan saja kalangan pemuda, termasuk orang tua. Mungkin juga orang tua hari ini yang sudah menikah. Seandainya mereka menikah tidak punya anak. Mungkin bagi sebagian orang di dunia ini gampang saja berkata kepada suami, ceraikan istrimu itu. Apakah ini prinsip Alkitab? Tentu tidak. Karena Alkitab berkata, hanya kematian yang bisa memisahkan. Kalau ada orang menceraikan istrinya, tentu ini prinsip dunia yang bertentangan dengan Alkitab. Kita tidak boleh serupa. Ini nasihat Paulus. Kemungkinan besar jemaat ini belum melakukan hal yang demikian karena iman mereka tersebar ke seluruh dunia. Tapi Paulus sudah nasihatkan. Seandainya nanti datang godaan itu, seandainya nanti datang cobaan itu, saya sudah ingatkan kamu. Mungkin juga bagi orang yang mencari pekerjaan, bagi mereka sebagian tidak ada masalah kalau menyogok, supaya bisa dapat pekerjaan. Bahkan bagi mereka yang sedang studi, kuliah, tidak ada masalah mereka menyogok dosen seandainya ada dosen yang mau disogok. Mereka tidak masalah untuk nyontek bagi mereka untuk supaya bisa lulus. Ini sudah umum. Saudara-saudara, jangan yang umum ini menjadi prinsip seolah-olah ini menjadi kebenaran. Saya tidak tahu hari ini bagaimana sebenarnya pemuda-pemudi sebagai mahasiswa. Apakah ada merasa bersalah kalau dia menyogok dosennya seandainya ada dosen yang mau disogok? Apakah ada merasa bersalah seandainya dia menyontek supaya bisa lulus? Mungkin teman-teman yang lain berkata, kamu bodoh. Kalau bisa nilai A, kenapa kamu nilai C? Tetapi apa kata Alkitab hari ini? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Banyak kejahatan sekarang, saudara-saudara, yang melanda dunia ini. Banyak kejahatan di sekitar kita. Banyak orang berkata hari ini seolah-olah belajar Alkitab, membaca Alkitab sudah ketinggalan zaman. Seolah-olah beribadah itu tidak penting. Ini prinsip dunia ini, saudara-saudara.
Prinsip dunia apa hari ini yang sedang menggoda saudara? Dunia yang jahat yang mana sekarang ini yang merajalela? Mengintai kita hari ini. Alkitab katakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sekarang kita lanjutkan nasihat yang lain. Dan saya bacakan sekali lagi ayat kedua ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nasihat yang ketiga adalah berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi di sini bisa berarti pikiran. Berarti tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Dan kata berubah di sini, hendaklah kamu mau dirubah dalam cara berpikirmu. Karena kalau pemikiran kita sudah salah, pasti tindakan kita pun akan salah. Begitu pentingnya perubahan pikiran ini, saudara-saudara. Bertobat itu kan salah satu aspeknya adalah perubahan pikiran, cara berpikir. Dan di sini berubah kitanya, manusianya yang pasif, rela dirubah oleh Tuhan pikiran kita. Tentu perubahan ini bukan sekali seumur hidup, tapi terus menerus kita bergantung kepada Tuhan, mau dirubah supaya kita semakin menyerupai Tuhan. Kalau pikiran kita berubah, pasti tindakan kita berubah. Kalau pikiran kita salah, tentu tindakan kita, etika kita akan salah. Kalau tadi secara negatifnya dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini, berarti pikirannya harus berubah, bahwa serupa dengan dunia ini tentu tidak cocok menurut Alkitab. Ini cara berpikir. Saya buat contoh, saudara-saudara. Kalau cara berpikir kita salah, menilai orang lain pun tentu bisa salah. Contoh saya buat. Bisa saja kalau kita negatif sama orang, cara berpikir kita negatif sama orang lain, seandainya orang itu naik pangkat pun, kita bisa negative thinking. Mungkin pikiran kita, dia naik pangkat mungkin karena angkat telur sama pimpinan. Beli mobil pun tetangga kita yang nggak bisa tidur. Kok dia bisa beli mobil dan lain sebagainya. Ini kan pikirannya yang salah. Orang tambah kaya, dia yang susah. Orang yang sukses, dia yang susah. Tetangganya beli mobil, dia nggak bisa tidur. Ini kan cara berpikir yang salah. Maka hari ini kalau memang kamu sudah dapat kemurahan Tuhan, kamu sudah diselamatkan, salah satu yang kamu harus mau dirubah oleh Tuhan adalah
cara berpikirmu itu. Jangan lagi pikiran kotor, saudara-saudara. Pikiran kotor tidak selamanya yang porno. Walaupun itu adalah bagian daripada pikiran kotor. Kita tidak senang orang lain sukses atau berhasil. Itu pikiran kotor ini. Misalnya lah kita buat seperti anak sekolah. Kalau ada nilai kawannya lebih tinggi, dia tidak senang, itu kan pikiran kotor. Seharusnya kita senang. Kita belajar mengevaluasi diri kita. Kan bagus, saudara-saudara, orang-orang di sekitar kita lebih sukses dari kita. Kita ada tempat belajar. Daripada di sekitar kita paling sukses, dari mana kita belajar? Kalau ada teman kita lebih baik, lebih sukses, lebih pintar, harus kita syukuri. Ada tempat kita belajar. Atau yang lebih parah, kalau ada orang gagal, kita merasa senang. Wah, ini lebih parah ini. Inilah pikiran kotor. Sudah gagal orang lain, dia dapat musibah, kita bisa tertawa. Ini kan luar biasa ini. Apalagi kalau orang Kristen seperti itu mengaku sudah lahir baru lagi. Hendaklah kamu mau dirubah dalam pembaharuan pikiranmu. Dan pembaharuan ini terus menerus. Karena secara pikiran, secara etika, kita tidak pernah bisa langsung sempurna. Dan mungkin sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan, kita tidak sempurna. Dan hebatnya, saudara-saudara, orang dunia ini melihat kesaksian kita kan bukan suara Roh Kudus ada di dalam. Orang dunia ini melihat kesaksian kita bukan berapa banyak firman Tuhan yang kita tahu. Orang dunia ini melihat kita ada Yesus sama kita atau tidak adalah dari tindakan kita, cara berpikir kita, cara bertindak kita, etika hidup kita. Sehingga kalau tidak ada perubahan, jangan heran. Orang lain akan mencibir. Seperti itukah orang yang mengaku dirinya lahir baru? Seperti itukah orang yang mengaku dirinya sudah bertobat? Dan mereka tidak bisa disalahkan karena memang mereka melihat etika kita. Maka tidak salah di sini. Paulus berkata, hendaklah kamu terus-menerus diperbaharui cara berpikirmu, budimu, tingkah lakumu. Oh, kalau demikian harus saya sudah sempurna? Tidak. Tapi jangan berhenti. Semakin lama kita menjadi orang percaya, semakin lama kita bertobat, bukan saja pengertian Alkitab kita bertambah. Bukan saja cara berdoa kita bisa lebih baik. Bukan saja cara kita menyembah Tuhan dengan lebih baik. Tapi pola pikir kita, tindakan kita, etika kita akan menyerupai Kristus. Kamu adalah surat Kristus yang dibaca oleh semua orang.
kata Alkitab. Kita ini seperti surat yang bisa dibaca. Orang melihat Kristus itu kan dari kehidupan kita. Maka ada seorang pendeta yang bukan orang Kristen dulunya. Dia menjadi Kristen, dia pernah mengaku, kalau melihat orang Kristen, saya tidak mau menjadi orang Kristen. Dia berkata seperti itu. Di penjara banyak orang Kristen. Yang menipu banyak orang Kristen. Dia berkata, tapi untunglah Tuhan akhirnya tangkap dia. Tapi itu sangat menyedihkan. Perubahan itu terus menerus. Secara penyembahannya kepada Allah. Begitu kita menerima Yesus, Roh Kudus tinggal dalam hati kita dan tidak pernah keluar. Tapi secara etika, maka ada nyanyian sedikit demi sedikit. Berkesinambungan terus menerus bergantung sama Tuhan. Sehingga kita berubah. Bukan seperti memakan cabai atau garam. Begitu dimakan pedas atau asin. Tapi terus menerus. Dan tentu sejauh mana kita mau dirubah oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ada satu kesaksian seorang misionaris. Lalu dia berkata masuk ke satu daerah yang bukan orang percaya di situ. Hidup masyarakat di situ sesuai dengan dunia ini yang jahat ini. Lalu ditulislah di dalam satu prasasti. Waktu misionaris ini datang, tidak ada orang Kristen di situ. Dan waktu misionaris ini meninggalkan tempat itu, tidak ada lagi yang bukan orang Kristen di situ. Semua sudah menjadi Kristen. Tentu misionaris ini berjuang menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil. Tetapi seandainya kehidupan misionaris ini tidak sesuai juga dengan Alkitab, orang tentu tidak percaya. Orang hari ini sulit percaya kepada Tuhan Yesus bukan karena Alkitab ini tidak menarik. Bukan isi firman Tuhan ini tidak indah. Tetapi kehidupan orang yang mengaku dirinya orang Kristen itu yang tidak mencerminkan apa yang tertulis dalam Alkitab ini. Berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu atau budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau cara berpikir kita sudah dirubah oleh Tuhan, terus menerus, cara etika kita, budi kita, pengertian kita dirubah oleh Tuhan. Alkitab berkata, kamu bisa membedakan kehendak Allah. Mana yang baik atau yang terbaik. Yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita bisa membedakan nantinya mana kehendak Allah. Mana yang terbaik dari yang baik ini. Atau mana yang baik dari yang tidak baik. Bisa kita bedakan. Kalau lidah kita sakit, kita nggak bisa bedakan lagi garam, cabai, atau asam. Bukan asamnya yang sudah berubah, bukan cabainya yang sudah berubah, bukan garamnya yang sudah berubah. Lidah kita yang sakit. Garam tetap asin,
cabai tetap pedas, asam tetap asam. Tapi kenapa orang nggak bisa bedakan lagi? Karena lidahnya yang salah. Kita pun demikian. Kenapa kita nggak bisa mengerti kehendak Allah? Karena nggak mau dirubah kita ini. Nggak mau dirubah. Sedikit demi sedikit, terus menerus. Tetapi dia hidupnya begitu saja, kan sangat menyedihkan. Alkitab berjanji kalau kamu dirubah oleh Tuhan, pikiranmu, budimu, kamu bisa membedakan mana kehendak Allah. Apa yang berkenan kepada Allah. Apa yang terbaik. Dan apa yang sempurna, artinya sempurna dalam pandangan Allah itu kita mengerti sepenuhnya. Maukah hari ini kita dirubah oleh Tuhan terus-menerus? Maukah kita hari ini bergantung kepada Tuhan, berkata, Tuhan rubahlah aku, supaya aku mengerti kehendak-Mu, bisa membedakan kehendak-Mu dan kehendak dunia ini. Sehingga kita tidak menjadi orang yang menganggap sama saja rasa, karena lidahnya yang sakit. Kalau ada orang menganggap asam, pedas, asin sama rasanya, lidahnya yang perlu diobati. Kalau orang hari ini tidak pernah bisa membedakan mana kehendak Allah, berarti dianya yang tidak mau berubah dan tidak mau dirubah oleh Tuhan. Dia mau serupa dengan dunia ini, tidak mau dirubah oleh Tuhan cara berpikirnya. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam hal apa lagi yang kita perlu dirubah oleh Tuhan? Katakan kepada Tuhan, saya sudah bertobat, saya sudah lahir baru, tapi dalam hal ini saya belum berubah. Dalam hal ini saya belum berubah. Dan minta supaya Tuhan merubah kita. Oke, kita berkata, kenapa saya sulit sekali mengerti kehendak Allah? Karena kita nggak mau dirubah oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami ada kesempatan untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkata, hendaklah engkau mau dirubah dalam pembaharuan budi atau pikiran-Mu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, apa yang sesuai dengan keinginan-Mu dan apa yang sempurna. Rubahlah Tuhan hidup kami yang belum menyenangkan hati Tuhan. Mungkin ada aspek-aspek tertentu yang kami perlu dikikis oleh Tuhan, supaya kami bisa serupa dengan Dikau. Berkatilah kami semua Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan sesuai dengan firman Tuhan ini, atau ada yang ingin dilayani dan ingin didoakan, boleh menghubungi nomor HP dan WA saya yang tertulis di bawah ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudaraku semuanya. Amin.